Sastra, kembali lagi bersama saya Revina Dunandi di ruang ngobrol santai penuh makna. Hari ini saya super excited banget karena kita akan bahas dunia sastra dari sisi yang jarang banget dikulik nih. Apalagi kita kedatangan narasumber kece, inspiratif dan pastinya ahli di bidangnya. Langsung saja kita sambut Bu Ulfa, dosen sastra Indonesia. Halo Ibu. Ya, halo semuanya. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya Bu, hari ini kita akan membahas soal sastra sejarah nih Bu. Mitos yang nempel banget nih di jurusan kita dan terakhir prospek kerja nyata dari anak sastra. Nah sebelum kita lanjut, boleh dong Ibu jelasin latar belakang Ibu seperti apa? Oke, baik. Halo sahabat sastra semuanya, dimanapun Anda berada, salam kenal. Saya Ulfa Julianti. Saya adalah dosen di Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Sebelumnya, selain sebagai seorang dosen, saya juga seorang pustakawan di salah satu SMA negeri di Kota Tangerang Selatan. Saja. Wah, selain jadi dosen jadi pustakawan ya? Pustakawan dan Masya. saya juga aktif di bidang per-MC-an. Wah, berarti relevan banget nih kayaknya sama sastra sejarah ini. Nah, sekarang nih Bu, mau lanjut ke pembahasannya. Kadang-kadang saya suka dengar nih istilah sastra sejarah, tapi nggak semua orang paham itu maksudnya apa sih Bu? Nah, bisa dijelasin sebenarnya apa itu sastra sejarah? Ya, baik sahabat sastra. Jadi sastra sejarah itu adalah jenis sastra yang menggunakan latar belakang sejarah sebagai setting cerita. Itu ya. Jadi sastra sejarah itu sering mengangkat kisah-kisah atau peristiwa yang tokoh-tokohnya relevan atau diangkat dari kisah nyata sebagai pelaku sejarah ataupun kisah-kisah kejadian-kejadian di masa lalu yang lebih kreatif dan imajinatif. Oh, jadi kayak kita bisa belajar sejarah tapi lewat cara yang lebih hidup ya, menyentuh gitu ya. Betul banget. Oh ya Bu, kan ada nih contoh karya sastra sejarah dari penulis Indonesia. Apa sih siapa yang bisa dijadikan referensi? Oke, buat sahabat sastra yang mau melihat atau mau membaca sastra sejarah, itu bisa diawali dengan membaca novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Dalam novel itu kita bisa melihat bagaimana keadaan zaman kolonial Belanda, bagaimana keadaan masyarakat Indonesia saat masa penjajahan itu, bagaimana sulitnya untuk menempuh pendidikan dan bagaimana intimidasi pribumi yang dilakukan oleh kaum Belanda. Oh, berarti ngebaca karya sastra itu kayak lagi belajar sejarah ya Bu? Iya, benar. Oke. Jadi berasa kayak ini ya Bu, di note banget nih teman-teman. Jadi sastra sejarah ini bukan cuma gaya penulisannya aja, tapi juga cara mengenang, merefleksikan, bahkan memperjuangkan sastra sejarah dalam bentuk yang menyentuh dan menginspirasi gitu. Oh iya Bu, sekarang kita mau masuk ke topik yang agak pedas nih Bu. Banyak orang yang mikir ngapain sih kuliah sastra, katanya nanti juga ujung-ujungnya cuma jadi guru. Ini menurut Ibu mitos ini valid apa justru menyesatkan Bu? Oke, baik sahabat sastra. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa masuk ke sastra Indonesia itu ujung-ujungnya jadi guru, itu salah banget dan tidak salah juga gitu. Bisa dibilang kurang tepat ya, karena memang ada mahasiswa lulusan dari sastra Indonesia yang menjadi guru itu benar. Tapi kalau dikatakan nanti ujung-ujung jadi guru itu juga tidak benar. Kenapa? Karena lulusan dari sastra Indonesia itu peluang kerjanya itu luas sekali, ya. Bisa menjadi penulis, bisa menjadi penerjemah, bisa menjadi peneliti bahasa, peneliti sastra, kemudian bisa menjadi penulis naskah televisi, penulis sejarah, kemudian juga bisa menjadi jurnalis, konten kreator, bahkan
yang lebih terbaru saat ini bisa menjadi pengajar BIPA. Wah, banyak banget ya prospek peluang kerjanya di jurusan sastra Indonesia ini. Setuju banget sih Bu. Saya sendiri juga pengen banget nih jadi voice over. Apalagi bikin podcast kayak sekarang nih sastra. Nah, sebenarnya nih Bu, banyak juga nih ada yang ngerasa insecure banget karena jurusan itu ngerasa kayak nggak populer gitu. Jadi kayak gimana sih kita harus membangun agar kita merasa bangga pada jurusan sastra Indonesia ini? Oke, yang pasti kalau kita mau bangga dengan jurusan ini, kita harus yakinkan diri kita dulu ya bahwa kita berada di tempat yang tepat, gitu ya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita berada di tempat yang tepat, maka kita pasti akan merasa bangga dengan rumah yang sudah kita pilih, seperti itu. Wah, bener banget sih Bu. Saya juga ngerasa banyak hal yang kayak jadi lebih reflektif, terus juga bisa melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas gitu ya Bu. Oke, baik Ibu Ulfa, terima kasih banget ini udah sharing-sharing, terus juga kayak rasanya dikasih vitamin buat nambah suka sama sastra gitu. Nah, buat teman-teman nih yang lagi bingung mau pilih jurusan apa, kuliah di mana. Nah, jurusan sastra Indonesia bisa jadi pilihan utama dan kuliah di Universitas Pamulang juga pilihan tepat karena di Universitas Pamulang ini biayanya terjangkau ya Bu. Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Nah, itu dia Sobat Sastra, perbincangan hari ini dengan dosen kita Bu Ulfa. Sampai jumpa Sobat Sastra. Tetap semangat dan salam sastra.